Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan live IG mengenai problematika menghadapi hafalan Al-Quran. Aku tulis judulnya dulu ya. Halo Hana. Nah, malam ini aku nggak akan sendirian, aku bakalan invite teman aku juga. Kita bakalan sharing bareng sama teman aku ya. Sebentar aku invite dulu. Teman-teman yang mau bertanya nanti boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengar jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah sehat. Ina juga apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga. Oke, ini udah ada 3 yang join. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perkenalkan, malam hari ini aku mau live IG sama teman aku juga, Aminatul Fatona. Nah, Ina ini teman aku di zaman SMP dulu ya, waktu kita ngafal bareng. Bedanya Ina waktu SMA udah hafal 30 juz, kalau aku belum. Bedanya itu. Jadi aku ngelanjutinnya waktu kuliah, In. Ya, tapi alhamdulillah udah kamil kan sekarang. Ya, tapi pengennya tuh bisa baca sekali duduk gitu Ya. loh, kayak dulu. Cuma belum kesampaian sampai sekarang. Ya. Nah, cobain ceritakan dong, kamu ceritakan singkat aja gimana pengalaman kamu dulu ngafal waktu di pondok. Cerita singkat aja. Cerita Seru-serunya, terus singkat. usahanya, jatuh bangunnya kan nggak mungkin ya menghafal Quran itu kayak gampang, tuh pasti ada perjuangannya dong. Coba cerita singkat aja. Jadi Atau dulu momen yang tuh, paling diingat. momen paling diingat. Aku cerita momen yang paling diingat aja. Iya, boleh. Oke, jadi gini, masih boleh nyebut nama nggak sih ini? Nggak apa-apa. Oke. Jadi ada satu momen itu, aku pernah ngaji rolling sih sama Nyi Sumi. Nah, ketika rolling itu, boleh nyebutin Jelasin nama dulu ke beneran kan? teman-teman rolling itu Oh iya, apa, kan nggak semuanya tahu. ya. Jadi kayak gini ya, di pondok kita dulu itu ada satu sistem namanya tuh rolling. Jadi rolling ini semacam setoran gelondongan gitu loh. Minimal itu setengah jus gitu. Jadi dalam sekali duduk itu bacanya tuh 10 10 lembar, 5 lembar 10 halaman gitu minimal. Nah, waktu itu kok rollingnya gelondongan satu jusnya itu ke Nisumi gitu. Terus ketika di tengah ngaji itu tiba-tiba ada kan posisi waktu itu putranya Nisumi itu masih kecil ya. Nah, gini, tiba-tiba putranya Nisumi itu ikut ngaji baca Bismillahirrohmanirrohim coba gitu. Terus akhirnya aku berhenti karena kan ketika rolling, ketika gelondongan satu juz itu apa ya, setorannya itu ngajinya itu
one by one gitu, satu orang. Jadi memang waktunya agak lama gitu. Terus putranya Nyai Sumi itu kan baca Bismillahirrohmanirrohim gitu. Aku excited gitu, kaget karena putus ya. ngaji Bismillahirrohmanirrohim itu jelas gitu, nggak kayak anak-anak usia 2,5 tahun yang kebanyakan tak lihat gitu. Kadang kan mereka ada yang belum bisa ngomong gitu kan, ada yang 2,5 tahun itu, baru gitu, baru Ya, babling-babling kayak gitu. Tapi si putranya Yisumi itu fasih, bilangnya Bismillahirrohmanirrohim itu jelas banget gitu. jelas. Terus aku langsung aku berhenti gitu ya, dan langsung, karena kan posisi ngaji tuh kebiasaan nunduk gitu, nggak ngelihat ke ustadahnya kan, tapi nunduk gitu. Atau tiba-tiba aku langsung ngangkat aja gini, langsung, nih itu kan putranya namanya Azen, nih Azen itu barusan ngaji ya. Aku tuh sampai bilang kayak gitu. Terus Yisumi gini, ya dia bilang, beliau tuh bilang kayak gitu loh. Ini maksudnya anak usia segini tuh gimana caranya gitu loh, untuk ini sengaja diminta buat menghafal apa gimana? Sebenarnya itu aku mau nanya kayak gitu ke Nyisumi, tapi ya posisi lagi waktu itu kan lagi storan gitu ya. Terus akhirnya, oh iya nih, akhirnya aku ngelanjutin lagi gitu, ngelanjutin ngajinya gitu. Jadi sampai sekarang itu aku masih kepo sih sebenarnya. Kan ada nih yang usia 3 tahun gitu, itu hafalannya tuh udah banyak gitu. Terus ada juga yang usianya 5 tahun, itu ada yang sudah hafid gitu kan. Ini aku sebenarnya kepo gitu loh, dari segi kok bisa gitu ya. kognitif mereka sama psikologis mereka itu gimana sih gitu. Iya, bisa jadi karena mungkin sedari kecil kali ya si anak ini diajak untuk ngedengerin, terbiasa mendengarkan bacaan Quran, diajak untuk menerima setoran hafalan anak-anak. Jadi kan otomatis yang kedengaran itu selama ini ya bacaan Al-Quran aja, apalagi Bismillah. Semua orang kalau mau mulai baca setoran kan pasti baca Bismillah. Jadi kayaknya itu tuh udah terekam gitu loh. Enggak sih? Ada hubungannya, apalagi aku pernah baca kan kalau anak yang masih usia dini itu kalau menghafal itu bagaikan menulis di atas batu, jadi tuh lebih cepet aja gitu loh nangkepnya, beda kalau sama usia kita yang sekarang gitu ya, jadi kayaknya untuk masuk hafalan baru tuh kan lebih lama. Kalau anak mungkin udah terbiasa diperdengarkan itu juga mempengaruhi sih menurut aku, makanya dia kayak ya udah ngomong aja gitu dan bisa jelas tuh bagus banget. Karena anak teman aku juga gitu yang terbiasa dari kecil, kalau aku juga ini baru mulai belajar nih membiasakan surat-surat pendek dulu sih. Ya, ini bunda muda ya. Kita seusia tapi beda. Ya nggak apa-apa, semua orang punya fokusnya masing-masing, punya prosesnya masing-masing ya kan. Terus nih menghadapi problematika, kalau sekarang Ina sendiri aktifnya di mana di lingkungan aktifnya ini? Ngajar ya sekarang ya? Iya, jadi kesibukan akhir-akhir ini nih, 1 tahun 2 tahun terakhir ini ya ngajar ngaji. Jadi anak-anak yang fokus tak hadepin ini anak usia sekitar 12 sampai 15 tahun. Jadi anak MTS gitu. Nah, anak-anak MTS yang aku hadepin itu macam-macam sih. Mereka itu ada yang ketika menghafal tuh langsung sekali duduk dia baca langsung hafal. Ada yang ketika sudah hafal, ketika maju ke ngaji gitu ya, setoran gitu ngaji, buyar, blank gitu. Terus ada lagi yang anaknya dia tuh kesannya kayak ngantuk gitu, ngantuk, dia kayak nggak niat. Memang dari
kemampuannya atau dari konsentrasi mereka atau kayak gimana sih gitu. Aku tuh kadang pengen banget gitu neliti kayak gitu ya. Karena kan Iya. nggak banyak yang apa sih ya, yang membahas tentang itu. Jadi kayak Mm-mm. anak-anak usia pertengahan kayak gitu caranya ngafalin itu kayak gimana gitu. Itu belum banyak yang bahas ya. Karena memang Mm-mm. setauku selama ini untuk menghafal itu kembali ke ke diri sendiri. Seenaknya Mm-mm. orangnya gitu. Mm-mm. Ketika diem, hening, itu ada yang masuk. Kalau aku dulu, ingat nggak? Aku kan ngantukan. Iya, Ingat kamu nggak? ngantuk kan sih, tapi bisa hafal ya, Masya Allah Nah, sekali Ina ini. aku kalau ngafalin itu ketika ngantuk. Kan gitu. Jadi, macem-macem gitu Mm-mm. caranya orang. Aku kalau ngantuk, apalagi kalau Ya, sudah di kelas gitu kan, jam kosong, itu ketika ngantuk malah cepet masuk gitu. Kan ada teman kita juga yang ketika menghafal, dia harus berdiri, ya nggak? mm-mm, mm. Ada yang Iya dia benar, ketika baru bangun tidur gitu kan. Jadi bisa hafal. per per person ini caranya menghafal, terus metode dia menghafal itu beda-beda ya. Nek, kamu dulu gimana Oke, cara ngafalnya? menarik nih. Kan tadi Ina bilang kalau dia itu lebih cepat nangkep ketika bangun tidur. Ketika ngantuk ya. Ngantuk ya. Ini aneh sih, aku belum pernah nemuin. Ada yang dia tuh harus jalan-jalan gitu hafalinnya. Jadi aku tuh pernah Mm-mm. bacain, eh, kalau di dalam psikologi kan ada 4 gaya pembelajaran anak ya. Ada yang Mm-mm. auditori, kinestetik, kayak gitu. Ada 4 pokoknya. Ada visual juga gitu kan. Terus ada yang gaya gabungan. Nah, kemarin tuh aku sempat baca juga ternyata dalam menghafal pun kita tuh punya gaya yang berbeda-beda. Cuma kayaknya dulu kita belum mengenali nih, kita nih tipe Iya. yang gaya apa kayak gitu. Teorinya baru tahu sekarang gitu. Jadi kalau anak yang kinestetik itu biasanya dia lebih cepat mudah menghafalnya itu ketika dia tuh ngafalinya tuh sambil jalan, sambil gerak kayak gitu loh. Gak bisa dia duduk gitu, itu dia malah nggak fokus gitu. Jadi fokusnya tuh kalau dia sambil jalan kayak gitu. Atau tipe yang visual misalnya tuh, dia berarti tuh bisanya tuh fokus sambil ngeliat Quran ya udah kayak gitu. Atau yang auditori, dia harus di tempat yang tenang, ada yang kayak gitu. Mm-mm. Itu Iya. beda-beda. Jadi nggak bisa di tempat yang lalu lalang, misalkan kalau anak auditori. Cuma bedanya kita kan dulu nggak mengenali nih gaya belajar Iya, mereka tuh apa gitu. Jadi ya nggak kita kenal banget. kita sejalannya aja, kayak aku malah dulu coba berbagai macam. Aku sampai tanya ke teman-temanku yang cepet hafal, karena aku tuh ngerasa dulu tuh ngafalin tuh kayak ya udah karena target aja, karena memang disuruh kayak gitu awalnya. Nggak ada tuh bener-bener niat yang ini, awalnya tuh bener-bener nggak ada. Tapi karena seiring waktu mungkin karena udah terbiasa, lama-lama tuh kayak kok enak ya, kok ngerasa tenang ya, kok kok banyak ya barokahnya kayak gitu, tuh lama-lama kita cintanya tuh jalan sendiri sih ya. Akhirnya tuh aku pernah Gitu. nanya sama teman aku yang ya teman kita juga di pondok, kamu ngafalinnya gimana? Aku tuh cuma, terus dia jawab, aku cuma baca satu halaman ini sebanyak 10 kali, cuma Mm-mm. dibaca aja gitu, nggak per ayat. Aku baca satu halaman 10 kali, terus ya udah nanti aku hafal kok katanya gitu. Hebat Mm. banget kata aku gitu kan. Terus kalau aku kan pakainya tuh satu ayat dibaca sampai Mm. lancar, terus potong-potong gitu kan, aku tipenya tuh. Kok dia bisa ya cuma baca satu halaman berkali-kali nanti langsung bisa hafal kan. Aku aja satu ayat tuh lama banget kan. Aku tuh gitu dulu. Akhirnya aku mencoba nih metode dia, cara dia. Tapi ternyata nggak masuk di aku. Yang ada malah habis subuh tuh aku malah ngafalin ulang. Dari semalam aku baca semalaman nih nggak hafal-hafal kayak gini gitu. Jadi kayaknya emang tipe orang tuh beda-beda. Terus aku coba lagi cara yang lain sampai ya aku tahu kalau kalau kemampuanku di situ ya udah aku di situ aja. Makanya aku dulu pakai ikutan yang di target 12 juz kan di pondok, karena aku ya udah mungkin semampu aku di situ, aku nggak mau bikin stres otakku gitu. Iya, karena Walaupun kan dulu kita memang kita kan memang ya, ini kan ya, sekolahnya itu sambil sambil ngafalinnya sambil ngafal sekolah kan gitu. Jadi SMP memang SMA. nggak nggak fokus untuk menghafal Quran aja. Kan ada nih sekarang yang Iya,
pondok memang khusus untuk menghafal gitu kan. Nah, kalau sekolah kita itu dulu yang di Boarding, Madura boarding nih, sih kita, nah, boarding. Jadi iya sekolah sambil boarding. Sekolah ada pondoknya, jadi satu kompleks gitu. Kita kalau ke sekolah dari pondok ke sekolah itu jalan ya kita ya. Jalan sekitar 5 menit, nggak nyampe 5 menit, 3 menit gitu kan ya. Kalau sekarang dan kan banyak kayak pondok-pondok Quran, gitu kan sekarang sudah mulai menjamur. Apalagi sekolah yang kayak menerapkan itu loh, apa program tahfidz gitu. Nah, ini aku tuh mau nanya sebenarnya, kamu itu kan ngajar nih, ngajar tahfidz juga ya. Itu ada kendala nggak sih dari murid-murid gitu? ya Atau murid pasti lancar-lancar ada. aja gitu? Murid kan apalagi yang aku pegang tuh anak SD, jadi kayak Hmm, apa sih anak SD secara apa ya kalau kalau kita ngasih tahu menghafal tuh gini, Pak, ada kita tuh akan dapat pahala itu kan anak usia SD itu kan otaknya masih yang main gitu kan ya. Jadi iya. kita segimana kita kreatifnya untuk bikin anak tuh kalau menghafal tuh asik loh, menghafal tuh gampang kayak gitu. Jadi kalau aku lebih menyesuaikan kalau misalkan targetnya anak-anak SD kayak aku ngajar di kelas ya aku kayak sambil cerita nih misalkan kita sekarang surat An-Naba itu aku cari cerita yang bisa nyambung ke situ atau pelajaran hidup yang mungkin tuh bisa diambil dari surat ini apa. Jadi kita tuh kan secara nggak langsung mempelajari makna dari surat itu juga. Terus habis itu biasanya aku pakai ini video gitu, video pembelajaran yang dia ngaji tapi visualisasinya tuh gambar kayak kartun-kartun. Melihatnya tuh lebih asik gitu. Iya ya. Buat yang anak Ini audio visual mungkin dia kalau lihat video bergambar gitu kan lebih lebih masuk lebih gitu loh. nyantol. Ini kayak Ini gitu. kan Cuma perbedaannya ya mungkin ada yang anaknya aktif, ada yang untuk anaknya fokus gitu karena fokus tiap anak kan beda-beda. gitu. Ini enggak sih pernah nemuin anak males enggak sih? Apa cuma Ya aku aja gitu? Yang ya anakku tuh, aduh, lah. aduh, Kayaknya ini aku kok kita males banget gitu. ya kita aja pasti males kan. Lihat aja dulu zaman dulu kan paling bosen, males kayak tiap hari tuh kok ini aja sih gitu. Kita aja males nggak sih? Ayo, kamu males kan pasti dulu. Aku juga males. Jadi kayak aku mau Aku maklumi. Jadi menurut aku yang aku baca juga tuh kita tuh butuh kayak rehat sejenak gitu. Jadi nggak terus-terusan itu. Walaupun bukan istirahat yang rentangnya lama. Jadi kayak istirahat berapa menit, 10 menit, habis itu ngapain kita me time dulu sebentar, habis itu kumpulin mood lagi, ngapalin lagi gitu. Kayak kita tuh harus tahu coping stress kita tuh apa. Kalau misalkan kita udah bosen, coping stressnya nih aku pengen apa, makan dulu atau nonton dulu ya udah. makan mie ya, mie goreng, mie gorengnya nggak digoreng. Ingat gak sih kalau siang-siang kayak gitu, malah makan mie goreng, mie dikocok-kocok gitu. Iya 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 iya. Ini ada Yanti, ada teman kita juga. Ada banyak teman. Halo Yanti yang pahit. Iya, sinyal Terus bagus ya di tadi Kuwait. tadi ada pertanyaan, gimana manajemen murojaah karena salah satu permasalahan siapapun kayaknya ya, walaupun termasuk kita, kalaupun kita sudah punya hafalan, kadang kita tuh buat manajemen murojaahnya tuh bingung, ini tuh mau murojaah dari mana, terus gimana caranya ngatur biar biar semua hafalan tuh kepegang kayak gitu, biar yang hafalan-hafalan lama tuh gak keteter karena ngafalin apa ya, ngafalin baru sama ngafalin yang sudah pernah dihafal itu kan beda rasanya tuh kayak Banget, lebih susah banget. gitu. Kalau hafalan Iya. baru kan kita tuh kayak semangat, tapi kalau hafalan lama dihafalin lagi, aduh males banget gitu. Jadi makanya untuk tindakan preventifnya kan kita tuh harus murojaah. Nah, kalau kamu sendiri punya nggak tips biar biar murojaahnya tuh tertata gitu loh, biar semua semua yang udah kita hafal tuh tetap kepegang.
Ya, jadi gini ya, memang kalau untuk menghafal, untuk hafalan baru, selain semangat, karena kan hal baru juga gampang gitu ya. Lebih konsepnya itu lebih gampang daripada kita mengulang apa yang sudah kita punya, kan gitu. Biasanya kalau aku cara ngejaga gitu ya, karena kan gini, guruku tuh, jadi setelah dari Madura, aku kan mondok Mm-mm. lagi gitu. Nah ini Mm-mm. guruku dawuh apa sih dawuh berkata Memberi gitu. ini. Ah, Ya dawuh kalau mau bilang-bilang gitu kayak kurang sopan gitu ya. Dawuh mm-mm. berkata tuh kayak gini. Hafalan Quran Dok itu kayak belut. Tahu belut ya? Belut yang nggak punya sisik Licin. itu licin banget gitu. Jadi ketika kamu pegang kepala, buntut itu pasti bakalan goyang-goyang. Ya nggak sih? Mm-mm. Nah, ketika kamu pegang buntut, kepala itu bakalan goyang-goyang gitu. Dan ketika kamu pegang tengah badannya, kepala sama buntutnya goyang-goyang juga gitu. Sama kayak ketika kamu murojaah Al-Quran, kamu mengulang atau kamu tuh deres gitu, deres Al-Quran. Eh, yang penting itu bukan gimana cara kamu kepegang semua, tapi gimana cara kamu tetap konsisten gitu. Kamu tetap konsisten dalam murojaah gitu. Nah, terus ini dikasih tips, bukan dikasih tips sih, memang ajarannya guruku tuh kayak gini. eh, Mm. Minimal dalam satu hari itu 5 jus kayak gitu. Jadi Itu setelah berarti kalau udah sholat, 30 juz. nah kalau ini nggak hanya 30 jus aja ya. Ini untuk yang hafalannya sudah di atas 1 jus gitu. Atau Mm-mm. masih 1 jus nggak apa-apa, tapi yang Berarti dipegang sehari. itu sehari itu 5 jus minimal. Ini dari guruku dulu ya. Jadi kita dari guruku dulu terus ntar kita breakdown breakdown gitu ya. Oh, gitu ya, ya, ya. Nah, jadi kalau guruku tuh yang ngasih amalan sih amalannya itu satu hari itu 5 jus dok bilang kayak gitu. Setelah sholat itu minimal 1 jus. Lebih baik lagi kalau kamu itu seharinya 10 jus. Jadi dalam 3 hari itu hatam gitu. Kalau sehari 10 jus ya. Kalau sehari 5 jus itu dalam 6 hari hatam gitu. Terus malah kalau lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi itu sehari hatam gitu. Beliau itu dawuh kayak gitu. Cuma Mm-mm. untuk pergi ke makom apa tingkatan yang ketiga sehari hatam itu belum belum nyampe gitu. Mm-mm. Jadi untuk kalau aku pribadi itu kan karena Kamil ya gitu. Mm-mm. Ya ini cara yang pertama itu biasanya tak lakuin di minggu pertama sama minggu kedua gitu. Mm-mm. Jadi dalam 6 hari pertama itu aku hatam, terus 6 hari kedua itu hatam yang kedua gitu. Jadi dari minggu ketiga aku nyoba yang 10 jus. Jadi dalam satu hari 10 jus. Dan itu berat banget, swear. Swear, berat banget, swear. Untuk satu Berat hari kan. 10 jus loh ya. Itu kapan Satu hari waktunya? itu Kamu biasanya waktunya kalau kamu. biasanya kalau aku itu setelah sholat subuh itu 1 jus. Terus setelah Mm-mm. sholat subuh itu kan ada tahfidz, Mm-mm. ada ngaji sama anak-anak. Setelah ngaji sama anak-anak itu duha gitu loh. Jadi duhaku ini sengaja agak pagi. Nah setelah duha itu mau nggak mau harus 1 jus, wajib ini. Mau nggak mau harus 1 jus. Tapi kalau lebih itu nggak apa-apa. Jadi kalau lebih itu kan malah meringankan ngaji ketika Mm-mm. duhur, asar, maghrib, isya gitu. Iya Jadi setelah benar-benar. jadi semakin banyak kita ngaji di awal itu di waktu akhir-akhir ini lebih enteng gitu. Mm-mm. Jadi pembagian waktu biasanya yang paling keteteran itu waktu setelah habis maghrib, setelah habis asar sama habis isya itu keteteran banget. Karena setelah habis Mm-mm. asar itu kan aktif ya, anak-anak itu kegiatannya tuh aktifnya itu setelah asar sama ba'da isya gitu. Jadi ba'da isya kan mereka modelnya kayak kita gitu loh, wajah Mm-mm. belajar malam Oh di iya, iya. kelas gitu. Mm-mm. Nah
Sebenarnya bisa sih ngaji di dalam kelas gitu sambil ngawas anak-anak belajar bisa. Cuma kadang ya apa godaan ini gadget gitulah, main HP, Iya, buka laptop, kerjakan tugas-tugas kayak gitu iya, iya. gitu. Ya, Jadi jadi ya kalau ini kalau apa kalau Kamil ya gitu itu pilihan sih. Kalau istiqomah bisa 5 juz atau 10 juz gitu. Tapi kalau yang umpama hafalannya itu baru 1 juz gitu ya, umpama juz 30. Nah, itu bisa beberapa surat dibagi. dulu. Jadi biasanya kalau aku manage anak-anakku Ah, ya, anak-anak mm, yang ini kan mereka udah MTS, jadi otomatis berpikirnya itu sudah bisa udah bisa ditata gitu diarahkan. kan. Udah bisa diarahkan. Kalau ngaji ke aku, ke Miss Ina nih, di kelompokku tuh minimal hafalannya tambahannya itu 5 baris gitu. Mm, Hafalan tambahan minimal 5 baris. Ketika nambah 5 baris, dia harus murojaah lagi dari ayat pertama mm. gitu. Jadi di satu sisi Jadi dia murojaah, di murajaah sisi juga lain dia nambah nambah. kan gitu. Mm-mm. Nah, ini untuk sistem murojaah sama tambahan gitu ya. Kalau Mm, untuk fokus murojaah aja itu ada semacam gini, 2 hari sekali itu mereka tak tantang baca setengah juz gitu. Jadi ketika hafalan dia itu juz 30, dia baca tuh dari surah An-Naba gitu ya, sampai Al-Insyiqaq atau lebih atau sampai Ad-Duha kayak gitu. mm. Gitu. Betul, Untuk betul. yang 1 juz. Kalau yang 2 juz itu targetnya lebih naik Lebih. lagi gitu. Jadi yang 2 juz itu ya kan kalau di sini, kalau di tempatku itu juz 30 terus mundur 29 gitu. Kalau Mm, kita kan mm, mm. enggak ya, 30 1 Iya. 2 maju. Kalau di sini Mm, tuh 30 29 28 otomatis juz 29 ini kan 11 12 gitu kan ya. Ayat-ayatnya tuh mm. pendek-pendek kayak juz Iya benar. 30 gitu. 30. Jadi mereka tuh ketika sudah masuk juz 29, karena kan mereka seringnya yang dengar tuh juz 30. Ketika masuk juz 29, itu cara tambahan hafalannya itu beda. Jadi Mm, keseringan kalau yang juz 30 mereka itu usaha sendiri gitu. Karena kan mm, sudah sering banyak ya murotal-murotal gitu yang di style-style gitu. Kalau masuk juz 29 itu lebih ke anaknya tak suruh mm. baca gitu. Jadi baca. Ketika dia baca, aku nyimak. Nah itu sambil apa? Sambil membenarkan makhrajnya, ya tajwidnya kayak gitu. Oke. Kayaknya kalau aku simpulin, gimana sih cara kita memanage murojaah ini? Menurut aku dari yang kita diskusi tadi, yang penting tuh konsisten ya. Konsisten, bener banget. Konsisten aja setiap hari, mau berapapun gitu. Apalagi mungkin yang udah punya anak, kayak aku ini kan Mm-mm, kesibukannya beda-beda. Yang penting tuh banget. kita mau meluangkan waktu sih ya. Kalau udah punya kesibukan tuh tinggal tanya aja sama diri sendiri, kamu mau nggak kayak gitu. Jangan mencari Gini ya, kelonggaran baru murojaah. jadi gini, aku nyela ya, sorry. Sebenarnya eh untuk ini masuk tips juga sih ya untuk ibu-ibu Apa-apa. muda apalagi yang Ya. punya baby-baby kayak kamu gitu. Eh. Itu kan otomatis waktunya. Heeh, Aku heeh, nih ngelihat ada rekan kerja, beliau heeh, itu ya ya Kamil gitu, tapi heeh, hafalannya ini tetap bagus dan beliau heeh, tuh punya putri lebih muda dari heeh. Ais gitu. Ya, Yaitu aku ngelihat beliau itu sibuk banget gitu. Tapi kok hafalannya tetap ini, tetap lancar. kepegang. Sebenarnya itu yang pertama ya, bukan mau meluangkan waktu, tapi harus meluangkan waktu gitu. Ketika kita nggak apa sih, tidak mengharuskan untuk meluangkan waktu buat murojaah, kita bakalan santai gitu. Iya, iya, iya benar. Tunggulah, tunggulah, Heeh. tunggulah gitu. Minimal abis sholat deh gitu. Satu jus Kalau habis habis sholat. eh untuk yang sudah punya bayi kayaknya berat deh. Swear. Berarti Iya nunggu nggak sih? bayinya tidur. Enggak, kalau Eh, aku bisa ini sih, bisa apa?
minta tolong suami. Jadi kayak kita tuh Mm-mm. gantian gitu sih. Ada komunikasi sama suami. Jadi emang ini waktu aku sama Quran ya udah Ais biasanya sama ayahnya. Oh gitu, berarti ini ya manajemen tugas ya, apa Iya, ya, pembagian tugas gitu. tugas menjaga anak. Hmm. Ya sebenarnya ya tergantung ke individu masing-masing sih. Mm-mm. Cuma memang Ya, yaitu kita mewajibkan diri untuk murojaah gitu. mm-mm. Jadi Ya, biasanya tuh ya, nek kalau aku sudah mulai kendor, biasanya itu kan mm-mm. biasa ya cewek kan gitu. Ada masa Mm-mm. istirahatnya, ya enggak sih? Mm-mm. Mm-mm. Tiap bulan biasanya kan kayak gitu. Itu kalau udah mulai kendor, aku tuh nulis di ini, di dinding, tak tempelin Mm-mm. kertas, tulisannya itu murojaah yang gede, Sebagai ini ya pengingat juga. pengingat. Jadi Uh-uh. kan nggak Reminder. mungkin nih kita nggak mungkin kan kita terus-terusan buat minta tolong orang, ayo dong ingetin aku, ayo dong semangatin aku gitu. Sementara dari diri sendiri nggak ada Mm-mm. himmah, maksudnya nggak ada semangat gitu Semangat. untuk memulai sesuatu kan gitu sama aja, sama aja Iya bener. sia-sia kan gitu. Jadi Iya, yuk semangat memang lagi. semangat nulis biasanya aku memang kayak gitu nulis di ini di kertas HVS gitulah kertas HVS atau kertas apapun yang besar gitu HVS atau folio tapi biasanya HVS karena kan kalau Mm-mm. HVS itu nggak keganggu-ganggu gitu kan HVS itu kan langsung polosan gitu itu ditulis pakai spidol hitam yang gede terus aku Mm-mm. tempel di ini di dinding kayak gitu jadi nempelnya itu bukan di samping atau di atas atau di mana enggak. Jadi Mm-mm. ketika aku nempelnya itu di tempat yang ketika aku bangun tidur, duduk, kan otomatis kalau bangun tidur itu setelah itu duduk ya, itu aku langsung Mm-mm. tempelin di ini, di dinding depan kasur. Jadi ketika bangun, Oke. oh iya, ayo murojaah. Itu yang pertama terlihat. Nah, itu ya teman-teman boleh dicontoh tuh cara-caranya. Nanti kalau mau butuh apa penjelasan lebih langsung boleh japri Ina di DM. Oh. Iya, terus sama satu biasanya yang jadi permasalahan kita itu males sih ya. Tadi itu kita udah pernah Mm-mm. bahas males kayak gitu. Kita mungkin butuh kayak pengingat juga. Karena menurut aku salah satu yang menjadi faktor penting juga dalam menghafal Quran ini adalah lingkungan, ya nggak sih? Kalau kita punya Mm-mm. lingkungan yang circle kita itu juga dia sama-sama punya semangat untuk menghafal, untuk merojaah, itu tuh kita bakalan bakalan ke bawah juga gitu. Bawa, Jadi iya, bener kita banget. cari cari lingkungan juga di mana kita tuh bisa bisa apa ya bisa selalu punya pengingat gitu ya nggak sih In? Iya, jadi apa sih? Bener kan? Kata Nabi kan cari ini, cari temen yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan, kan gitu. Nah, maka dari itu komunitas-komunitas kayak ikut apa sih? Hataman-hataman, satu minggu satu jus, kayak gitu, atau one day one jus, itu bermanfaat banget gitu. Jadi meskipun umpama nih, kita terpaksa nih diem di satu tempat yang umpama lingkungannya kok nggak mendukung kita gitu. Tapi nggak masalah lah. Seenggaknya dari internal kita, terus dari kayak keluarga atau yang punya suami ya suami, yang masih bersama orang tua gitu ya sama orang tua itu mendukung, itu insya Allah Ya, ke kitanya kuat kan gitu. benar-benar. Nah, biasanya kan orang-orang nih kayak gini, aduh aku males banget kalau ngaji, ya kan? Biasanya baru dapat satu kaca, udah Kan ngantuk. kan ngafalin ngaji aja kadang ada yang Ah iya, kadang ngaji aja apalagi itu ngantuk banget gitu. Baru dapat satu, apalagi kalau ngajinya pakai HP ya, bener. ya enggak sih? Karena kan kita kemana-mana 24 jam itu keseringan pakai HP kan. Jadi yang gampang diakses kan HP, ada Qurannya. Jadi ngaji pakai HP itu pasti bakalan banyak banget gangguan-gangguan kan gitu. Nah, sebisa mungkin yaitu ketika waktunya ngaji memang khusus pakai apa sih mushaf Al-Quran. atau Al-Quran gitu. Jadi memang untuk Kayak di yang baru itu
disarankan memang yang besar sih tulisannya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa yang kecil kan bisa dibawa kemana-mana tuh, gitu. Mm-mm. Daripada pakai HP, gitu kan. Iya, Ya makanya harus kita hemat. kita di pondok dulu kan kemana-mana harus bawa Quran juga kan. Ternyata Mm-mm. salah satunya ya itu Ya, ya. Kita mm-mm. dulu nggak tahu kenapa sih kok ke sekolah suruh bawa Quran, Sekolah, ke dapur bener. pun bawa Quran, ke kantin bawa Quran. Kenapa sih? Kita tuh kayak secara Kemana-mana. logis itu nggak nyampe di otakku gitu. Tapi sekarang aku mikir, oh Hmm. iya, itu tuh salah satu stimulus biar biar kita tuh inget loh ini loh, kamu tuh punya Quran nih, teman kamu nih, pacar kamu nih Iya, Quran. dulu kayak gitu banget ya. Kemana-mana, Dan sampai tidur pun, ya kan? dan mushafnya itu harus satu, nggak boleh Bener. ganti-ganti ya kan. Heeh. Nggak boleh ganti-ganti, karena ketika ganti, letaknya itu loh, letak kan di Mm-mm. satu Quran itu tulisannya beda-beda ya. Ada yang ketika di pojok itu apa sampai kata apa, nanti di Quran lain di pojok itu beda lagi katanya gitu. Jadi sebisa mungkin memang satu Quran kan gitu ya. Disarankannya satu Iya gitu. Quran itu dibawa terus untuk ngaji. Mm-mm. Tuh. Oke, jadi kalau aku simpulin dari yang kita diskusikan dari tadi, yang pertama memang kita harus banget meluangkan waktu. Kita harus punya lingkungan juga yang mendukung, minimal lingkungan Mm-mm. kecil kita. Terus Mm-mm. juga apa? Bawa tuh Quran kemana-mana. Kalaupun kalian Iya. nggak mau baca, bawa aja tuh. Nanti juga pasti kepanggil. Ini Quran, aku dibaca dong gitu. Iya. Minimal itu Kepanggil ini loh, bawa apa semacam kayak yang, speaker-speaker gitu loh, Li. oh iya iya iya, Kan iya kalau benar. speaker itu nggak ngabisin baterai ya kan. Terus juga Heeh. eh nggak ngabisin kuota juga kan Iya, gitu. iya. Ya sebisa mungkin Sama ya bawa sama speaker. kalau teman-teman bisa nih yang mau mulai menghafal atau yang sudah hafal, kalau bisa Qur'annya ya satu aja, jangan ganti-ganti Iya. itu aja. Terus kita juga diajarin ya In, kalau misalkan ada kata yang susah banget dihafalin tuh atau salah terus kayak dulu kita disuruh kayak garis bawain gitu kan. Pakai pensil loh Biar ya. itu. Dan itu Jangan aku pakai terapin juga ke ballpoint. anak-anak aku dan itu ngaruh loh. Ngaruh banget itu. Jadi mereka itu bisa tahu, oh ini loh aku salahnya di sini. Ketika mereka salah itu mereka bisa Mm-mm. notice, oh ini aku kemarin salah gitu. Mm-mm. Jadi nyoretnya pakai pensil loh ya, Li ya, nggak boleh pakai Iya, ballpoint. benar. Iya, hasil aja. Sekarang aku mau bacain ini yang komen-komen banyak. Ada Ai, Mm-mm. say hello to Halo, Ai. ini Ya juga Allah ada teman kita. Encoh juga. Masya Allah. Ini ada Ulia ini yang ikut Hafidah Hafidah. Masya Allah. Wah, aku lagi Nasmi, tolong nggak Tanjo. Teman kita nih pengusaha kebab, dia meluangkan waktunya buat nonton Mm. IG. Terus siapa ini lagi? Baru kepikiran ganti akun, tadi pakai akun suami, bagus banget pembahasannya, respect, terima Oh, kasih alhamdulillah ya kalau bermanfaat. teman-teman aku juga. Terus apalagi aku baca, bagus banget temanya, cocok untuk ibu muda kayak saya yang masih banget butuh belajar ngaji. Oke, terima kasih udah nonton, boleh nanti kasih saran ke next time kita mau bahas apa. Assalamualaikum, salam Bisa kenal bisa. kakak Lia Niatis Kiana, salam kenal juga. Ini temannya Ina ya, bukan? Mana? Nggak Bukan. ada di sini, nggak ada temanku. Ada mungkin tapi aku nggak tahu. Ya, karena Aku sering nggak bisa baca. baca ini, nggak bisa baca Iya, apa nggak sih apa-apa. komentar Nanti ya. nanti buat yang ketinggalan, aku save di ini aja, IGTV aja, biar semuanya bisa nonton. Oke oke. Boleh disimpulin, In, kita udah menuju ke 40 menit ini. Kamu sudah di notice Kesimpulan ya terakhir, sama IG? sih. Boleh disimpulin aja secara singkat atau apa ya, motivasi buat teman-teman juga, siapapun yang baru mau mulai menghafal, kita untuk usia berapapun juga, karena kita nggak ngelihat usia ya, mau menghafal di Mm-mm. usia 20 30 itu nggak apa-apa. Coba kamu kasih motivasi dong untuk teman-teman yang nonton atau yang Oke. Untuk yang nonton, eh, selamat ya karena sudah mau menghafal. Itu hidayah banget loh ya. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menghafal, itu
hidayah Allah itu datang buat kita. Jadi nggak semua itu bisa menghafal. Tapi punya niat untuk menghafal itu salah satu yang begini banget. Jadi buat yang baru menghafal, ayo semangat karena ini adalah perjuangan, kan gitu. Nah, yang pertama buat yang menghafal itu tolong diingat lagi, kembali lagi ke niat utama. Niat utamanya apa? Gitu. Jadi dicari nih, niat utamaku apa sih menghafal gitu. Selain ini ya, selain Al-Quran jadi syafaat ya, gitu. Itu kan nanti di akhirat. Nah, ini yang relate aja buat diri kamu. Jadi, kamu tuh cari strong why gitu loh. Apa sih yang jadi semangat kamu? Jadi, nah, strong why ini nanti sangat bermanfaat ketika kamu tuh lagi males gitu. Nah, ketika males, nggak jarang kita tuh sudah semangat di awal, jadi males ketika nemuin ayat atau surat yang susah. Ada ketika kita menghafal itu, aduh ini ayatnya susah banget, aduh ini suratnya kok susah banget gitu. Nah, ketika sudah sampai atau ayat atau ayat sama semua jadi bingung gitu. Nah, ini bisa kembali lagi ke strong why kita gitu. Strong why-nya apa gitu. Itu temuin yang pertama. Terus biasanya nih kalau lagi males itu orang-orang kan bacanya kayak Allah doa gitu ya, baca doa. Ini biasanya yang dibaca kan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal gitu kan. Tapi ini kemarin dapet doa khusus gitu. Ini khusus banget untuk melawan malas gitu. Oke, Jadi oh ya, bacanya nanti aku share. gitu. Yang panjang itu nanti aku share. Biar nanti kalau lewat 1 jam kita nggak bisa share di IGTV. Iya. Jadi kalau untuk rasa males ya, selain strong why tadi, itu ada doanya. Ini sebenarnya doa umum sih, sering didengar juga. Itu bunyinya kayak gini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Jadi, loh, itu bukannya doa anti mara bahaya gitu. Sebenarnya ini memang doa untuk untuk menangkal mara bahaya. Karena sebenarnya bahaya terbesarnya orang menghafal itu satu, malas. Gitu. Jadi doa ini, alhamdulillah selama ini aku ngamalin, ya alhamdulillah itu worth it gitu. Itu bekerja banget gitu. Jadi bacanya itu 3 kali, kalau bisa tanpa nafas. Jadi bukan kamu tanpa nafas nggak gitu. Jadi ya sekali tanpa nafas, terus nanti ambil nafas lagi, yang kedua kayak gitu terus. Jadi itu wasilahku sih, perantaraku, doa perantara biar nggak males gitu. Nah, terus ketika kita sudah nggak males nih, lancar gitu ya hafalannya, itu ada doa khusus lagi buat ngejaga gitu. Ini doanya sebenarnya panjang banget sih ya. Yang itu aku bilang tadi itu panjang banget. Biasanya itu aku ngamalinnya ketika malam sih. Ya sebelum sholat tahajud gitu atau waktu hajat itu sholat dulu 4 rakaat kayak gitu. Jadi 4 rakaat ini niatnya itu untuk menguatkan hafalan kayak gitu. Jadi ditakwil hifzil Quran kayak gitu. Itu ada 4 rakaat, setiap 2 rakaat salam gitu. Jadi ada 2 salam ya. Itu di rakaat pertama itu biasanya aku bacanya ad-Dukhon gitu. Tapi bisa kok diganti surah-surah pendek, itu bisa gitu. Terus rakaat kedua biasanya aku tuh baca Yasin gitu. Tapi ya umpama ndak hafal pun bisalah diganti surat-surat pendek gitu. Terus yang ketiga itu aku bacanya Al-Mulk. Yang rakaat keempat itu aku biasanya baca surat apa ya? Aku lupa. Pokoknya 4 rakaat ini 4 surat yang berbeda kayak gitu. Umpama ada yang mau ngamalin ya
nggak apa-apa, diganti surat pendek nggak masalah gitu. Yang penting doanya gitu. Sama niatnya yaitu aku niat untuk menguatkan hafalan. Ini wasilahku ya Allah gitu. Jadi yaitu kesimpulannya memang yang pertama harus temuin strong why kamu dulu gitu. Bener. Tata niat karena ketika kita sudah berniat nih, aku niat Miss untuk menghafalkan, insya Allah itu dibantu banget loh. Karena ketika kita niatnya sudah mantep, aku mau menghafalkan, tiba-tiba Insya Allah. ya Allah alhamdulillah aku sudah hafal, tiba-tiba udah berapa juz gitu. Jadi niat yang pertama ya. Yang kedua yaitu baca doa sama minta doa restu orang tua gitu. Nah, itu penting banget. Penting banget, penting itu. Oke, teman-teman, makasih banyak Ina tipsnya atau Oke, sharing-sharingnya. Kapan-kapan kita join lagi. Semoga bermanfaat oke, juga bisa buat bisa. teman-teman yang nonton. Semangat ya teman-teman. Nggak Amin. apa-apa kalau misalkan capek, males, ngerasa susah itu wajar kok. Yang penting Hmm. nanti kita mulai lagi. Kita cari cari lagi semangatnya, cari lagi teman juga gitu untuk menghafal. Pokoknya semangat terus semuanya. Makasih juga buat Ina. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam.